Adab berhutang. Pertama yaitu jangan pernah tidak mencatat hutang piutang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Yang kedua yaitu jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa dijelaskan, siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Yang ketiga yaitu punya rasa takut jika tidak bayar utang karena alasan dosa yang tidak diampuni. Hadis riwayat Muslim bahwa dijelaskan semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Yang keempat yaitu jangan merasa tenang kalau masih punya utang. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa dijelaskan, barang siapa mati dan masih berhutang 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang kelima yaitu jangan pernah menunda membayar hutang. Di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa dijelaskan, menunda-nunda atau bayar hutang bagi orang yang mampu bayar adalah kezaliman. Yang keenam yaitu jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar hutang. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa dijelaskan, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutang. Yang ketujuh yaitu jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran hutang. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i bahwa dijelaskan, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi hutang. Yang kedelapan yaitu jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan bahwa ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Yang kesembilan yaitu jangan pernah berbohong dan ingkar kepada pihak yang memberi hutang. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa dijelaskan, sesungguhnya ketika seseorang berhutang, maka bila berbicara ia akan dusta dan bila berjanji ia akan ingkar. Yang ke-10 yaitu jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Di dalam surat Al-Isra ayat 34 bahwa dijelaskan, dan penuhilah janji-janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Yang ke-11 yaitu jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi hutang. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud bahwa dijelaskan, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu jika engkau tidak menemukan apa-apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Jangan sampai malah kita bodoh, mendiamkannya dengan alasan sungkan atau pekeluh karena itu justru mencelakakan saudara atau teman kita. Dan jika suatu saat kita berhutang kepada saudara atau teman, maka jangan tersinggung jika diingatkan atau ditagih. Tidakkah kita justru bersyukur karena diingatkan supaya kita tidak celaka? Terkadang kebodohan kita justru yang muncul. Ditagih malah kita emosi. Padahal itu haknya untuk menagih. Kalau tidak ingin ditagih, maka bayarlah sebelum jatuh temponya. Jangan sampai karena hutang piutang kita masuk neraka. Berhati-hatilah.